Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil pengerjaan tugas sinyal dan sistem. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota, dengan saya sendiri, Fatia Nur Afifah, dengan nomor NIM 2300968. Dan saya Aprian Maulana Suryawan dengan nomor NIM 2304298. Saya Gina Aurel Lukia dengan nomor NIM 2307375. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Baik, untuk soal pertama dengan soal beri gambaran sebuah sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan fase awal theta sama dengan pi per 2 radian. Baik, untuk soal pertama ini memperlihatkan sinyal sinus kontinu dengan fase awal sebesar pi per 2. Sinyal ini dihasilkan menggunakan persamaan Y sama dengan T, yaitu sin 2 pi Ft ditambah theta, di mana frekuensi sebesar 5 Hz dan theta merupakan fase awal sebesar pi per 2 radian. Waktu pengamatan dilakukan pada interval 0 hingga 1 detik dengan langkah sebesar 0,001 detik yang memberikan resolusi cukup tinggi pada grafik. Nah, grafik ini juga menunjukkan gelombang sinus dengan amplitudo yang berada dalam rentang minus 1 hingga 1. Karena fase awal theta sama dengan pi per 2, sinyal dimulai dari nilai maksimum, yaitu Y sama dengan 1. Dalam durasi 1 detik, terdapat 5 siklus penuh gelombang sinus yang sesuai dengan frekuensi yang digunakan. Frekuensi yang digunakan yaitu 5 Hz, artinya terdapat 5 gelombang dalam 1 detik. Nah, pola gelombang ini mencerminkan sifat dasar sinyal sinusoidal yang bersifat periodik dan simetris. Nah, grafik ini sangat berguna dalam memahami perilaku sinyal sinus dengan pergeseran fase tertentu, terutama dalam konteks aplikasi yang melibatkan gelombang seperti komunikasi dan pengolahan sinyal. Mungkin masuk ke soal selanjutnya. Nah, di soal kedua ini dengan soal ulangi langkah tersebut untuk nilai dengan frekuensi 10 Hz, 20 Hz, dan 30 Hz. Sementara fase awalnya ditetapkan dengan theta 0 untuk semua kasus di atas. Jadi untuk soal kedua ini, yang pertama itu ada frekuensi dengan 10 Hz. Nah, grafik ini menunjukkan sinyal sinus dengan frekuensi 10 Hz yang berarti terdapat 10 siklus gelombang dalam durasi 1 detik. Setiap siklus terdiri dari satu puncak yang terdiri dari nilai maksimum amplitudo dan satu lembah yaitu nilai minimum amplitudo. Nah, sinyal ini memiliki panjang gelombang periode sebesar T yaitu 1 per F dengan rentang waktu 0,1 detik. Hal ini berarti bahwa setiap 0,1 detik sinyal akan kembali ke pola yang sama. Nah, amplitudo juga tetap berada dalam kisaran min 1 hingga 1, menunjukkan bahwa sinyal tidak mengalami pergeseran vertikal atau perubahan skala. Nah, grafik ini juga mencerminkan sinyal dengan frekuensi rendah, sehingga pola gelombang terlihat renggang, yang cocok digunakan untuk aplikasi seperti suara bass dalam audio atau sinyal modulasi lambat. Selanjutnya kita memasuki frekuensi 20 Hz yang menunjukkan bahwa sinyal sinus dengan frekuensi 20 Hz sehingga dalam durasi 1 detik terdapat 20 siklus gelombang. Nah, periode gelombang menjadi T1 per F yaitu 0,05 detik yang berarti sinyal mengulangi pola setiap 0,05 detik. Dibandingkan dengan grafik pertama, gelombang terlihat lebih rapat karena peningkatan jumlah siklus dalam interval waktu yang sama. Pola periodik ini juga tetap dipertahankan dan amplitudo masih berada pada kisaran min 1 hingga 1. Nah, sinyal ini sering ditemukan pada aplikasi audio dengan frekuensi menengah seperti suara nada lebih tinggi atau dalam komunikasi nirkabel sebagai sinyal pembawa. Soal yang selanjutnya itu frekuensi 30 Hz. Nah, pada grafik ini frekuensi sinyal adalah 30 Hz yang menghasilkan 30 siklus gelombang dalam 1 detik. Periode gelombang ini lebih kecil yaitu 1 per F yaitu 0,0333 detik sehingga gelombang terlihat jauh lebih rapat dibandingkan dengan grafik-grafik sebelumnya. Nah, semakin tinggi frekuensi, maka semakin banyak pula osilasi dalam interval waktu yang sama. Meskipun amplitudo tetap dalam kisaran min 1 hingga 1, grafik ini juga mencerminkan sinyal dengan frekuensi lebih tinggi yang dapat digunakan dalam aplikasi seperti gelombang ultrasonik, frekuensi tinggi dalam komunikasi atau sinyal dan dalam alat ukur yang memerlukan akurasi tinggi.
Jadi perbandingan grafik ini dari ketiga grafik ini menggambarkan pengaruh langsung peningkatan frekuensi terhadap pola gelombang sinus. Secara matematis, peningkatan frekuensi mengurangi periode, membuat sinyal lebih rapat dalam domain waktu. Sementara itu, amplitudo tetap sama, menunjukkan bahwa hanya jumlah siklus dalam waktu tertentu yang berubah, bukan energinya. Untuk frekuensi 10 Hz menunjukkan gelombang lebih renggang, cocok untuk aplikasi lambat atau data yang tidak memerlukan banyak siklus per detik. Untuk frekuensi 20 Hz, gelombang lebih rapat, menggambarkan sinyal dengan informasi lebih banyak dalam interval waktu yang sama. Sementara untuk frekuensi 30 Hz, gelombang sangat rapat, memberikan resolusi temporal lebih tinggi dan lebih cocok untuk aplikasi presisi atau sinyal frekuensi tinggi. Mungkin soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya soal nomor 3, berikan persamaan untuk sinyal seperti berikut. Nah, untuk gambarnya itu yang pertama ada grafik berupa fungsi tangga dan juga grafik berupa fungsi segitiga. Pada grafik fungsi tangga didefinisikan secara diskrit dengan perubahan nilai yang terjadi dalam interval waktu tertentu. Fungsi ini memiliki nilai 0 di luar rentang waktu min 2,2. Pada interval waktu min 1, min 1 dan 1,2, nilai fungsi adalah 1, sedangkan pada interval waktu min 1,1, nilai fungsi adalah 2. Grafik ini mencerminkan perubahan nilai yang terstruktur dalam bentuk tangga yang sering digunakan dalam analisis sistem digital atau sistem diskrit. Fungsi tangga ini dapat menjadi dasar dalam mendefinisikan sistem digital atau sistem diskrit. Fungsi tangga ini dapat menjadi dasar dalam mendefinisikan fungsi yang lebih kompleks seperti fungsi loncatan atau fungsi logika dalam pengolahan sinyal diskrit. Pada grafik B, yaitu fungsi segitiga, ditampilkan dalam gradien linier yang naik dan turun. Fungsi ini memiliki nilai 0 di luar rentang waktu min 4,4. Amplitudo fungsi meningkatkan secara linear dari T sama dengan negatif 4 hingga mencapai puncak dengan amplitudo maksimal sebesar 1 di T sama dengan 0. Kemudian menurun secara linear hingga kembali ke 0 pada T sama dengan 4. Grafik segitiga ini bersifat simetri terhadap sumbu waktu di titik 0 yang mencerminkan sifat khas dari fungsi segitiga. Fungsi terhadap sumbu waktu di titik 0 Fungsi seperti ini sering digunakan dalam aplikasi yang melibatkan analisis sinyal seperti penapisan, filtering, atau jendela windowing dalam domain frekuensi. Dengan melihat pola perubahan amplitudo yang halus dan linear, fungsi segitiga ini dapat digunakan untuk mempresentasikan transisi gradual dalam suatu sistem. Selanjutnya soal nomor 4, bangkitkan sinyal sinus pada soal nomor 1 menggunakan MATLAB untuk waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. Nah, di gambar grafik ini menunjukkan sinyal sinus kontinu yang mirip dengan sinyal pada gambar sebelumnya. Tetapi dengan durasi waktu yang diperpanjang menjadi 2 detik. Sinyal ini dihasilkan menggunakan persamaan yang sama, yaitu YT sama dengan sin 2pi Ft. Tetapi tanpa adanya fase awal θ sama dengan 0, karena fase awal θ sama dengan 0, sinyal dimulai dari 0 pada T sama dengan 0 dengan frekuensi yang tetap yaitu 5 Hz. Grafik ini menunjukkan total 10 siklus penuh gelombang sinus dalam durasi 2 detik, di mana setiap siklus memiliki pola yang identik. Amplitudo sinyal tetap berada dalam rentang min 1 hingga 1. Grafik ini memperlihatkan sifat dasar sinyal sinusoidal yang berulang secara periodik tanpa adanya pergeseran fase, sehingga bentuk gelombang dimulai dari titik 0 dan mencapai nilai maksimum, kemudian kembali ke 0 dan berlanjut ke nilai minimum, sebelum kembali lagi ke 0. Pola ini sering ditemukan dalam sistem fisik seperti
gelombang mekanis, listrik, atau akustik di mana sinyal sinusoidal digunakan untuk merepresentasikan fenomena yang berulang secara periodik. Oke, lanjut soal yang selanjutnya. Bangkitkan sebuah sinyal sinus S S1 S1T sama dengan sin 8 PFCT dan jumlahkan dengan sebuah sinyal S2T sama dengan sin 5 PFCT ditambah 0,5 V. Berikan gambaran hasil penjumlahan kedua sinyal tersebut. Nah, di grafik ini menampilkan proses penjumlahan dari dua sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda. Pada subplot pertama, sinyal pertama terlihat sebagai gelombang sinusoidal dengan pola periodik yang stabil, frekuensi konstan, dan amplitudo tetap. Sinyal ini merupakan gelombang dasar yang menjadi salah satu komponen dalam proses penjumlahan. Pada subplot kedua, sinyal kedua juga merupakan gelombang sinusoidal, namun dengan fase awal yang bergeser sebesar pi/2. Pergeseran fase ini membuat sinyal tidak dimulai dari nol, melainkan dari nilai tertentu sehingga memengaruhi pola gabungan pada penjumlahan sinyal. Pada subplot ketiga, terlihat hasil penjumlahan sinyal yang merupakan superposisi dari kedua sinyal sebelumnya. Pola hasil ini menunjukkan kombinasi efek interferensi konstruksi, peningkatan amplitudo, dan destruktif atau penurunan amplitudo akibat perbedaan fase di antara sinyal-sinyal tersebut. Grafik ini mengilustrasikan prinsip dasar dalam analisis dan manipulasi sinyal, seperti yang sering digunakan dalam sistem komunikasi dalam pengolahan sinyal. Untuk soal selanjutnya yaitu bangkitkan sebuah sinyal sinus S1T sama dengan sin 2πft dan kalikan dengan sebuah sinyal S2T sama dengan sin 5πfct. Berikan gambaran hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Nah, untuk gambar tersebut menampilkan proses perkalian dua sinyal sinusoidal yang menghasilkan modulasi amplitudo pada subplot pertama. Sinyal pertama digambarkan sebagai gelombang sinusoidal yang sederhana dengan frekuensi dasar yang stabil dan amplitudo tetap. Sedangkan subplot kedua menunjukkan sinyal kedua yang juga merupakan gelombang sinusoidal namun dengan perbedaan fase dan amplitudo yang lebih kecil. Ketika kedua sinyal ini dikalikan, hasilnya adalah modulasi amplitudo yang tampak pada subplot ketiga sebagai hasil perkalian sinyal. Nah, dalam hasil ini terlihat bahwa amplitudo sinyal berfluktuasi sesuai dengan kombinasi nilai kedua sinyal pada setiap waktu tertentu. Proses ini sering digunakan dalam aplikasi komunikasi dan untuk modulasi sinyal di mana informasi dibawa melalui amplitudo atau bentuk sinyal. Grafik ini memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana sinyal dapat diubah atau dikombinasikan untuk tujuan tertentu seperti transmisi data. Untuk soal selanjutnya yaitu sebuah kanal memiliki sifat melepaskan sinyal yang dilaluinya sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun 20%. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan sin 5πfct dengan FC sama dengan 10, maka beri gambaran bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Gambar selanjutnya yaitu memperlihatkan efek atenuasi atau pelemahan sinyal terhadap amplitudo gelombang sinusoidal. Pada subplot pertama, sinyal awal ditampilkan sebagai gelombang sinusoidal dengan amplitudo konstan dan pola periodik yang sempurna. Sinyal ini merepresentasikan kondisi ideal sebelum ditetapkan pelemahan. Subplot kedua menunjukkan sinyal yang telah diatenuasi di mana amplitudo sinyal berkurang sesuai dengan faktor atenuasi yang ditetapkan. Dalam hal ini 0,8. Meskipun amplitudo menurun, frekuensi dan pola periodik sinyal tetap tidak berubah, yang menunjukkan bahwa proses atenuasi hanya mempengaruhi kekuatan sinyal, bukan bentuk atau karakternya. Efek atenuasi ini sering terjadi dalam sistem komunikasi atau transmisi data, di mana sinyal melemahkan
melemah karena jarak atau hambatan medium transmisi. Grafik ini memberikan ulasan tentang bagaimana pelemahan sinyal dapat mempengaruhi kualitas transmisi, serta pentingnya penguatan amplifikasi dalam memastikan data sampai ke penerima dengan baik. Selanjutnya, untuk soal nomor 8, sebuah sistem memiliki gain 2,5 kali apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1 sama dengan sin 5pi FCT. Bagaimana bentuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasi terjadi? Untuk yang subplot pertama, di grafik sinyal awal, grafik pada bagian atas menggambarkan sinyal asli sebelum amplifikasi. Sinyal ini berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi 10 Hz yang divisualisasikan dalam rentang waktu 0 hingga 1 detik. Amplitudo sinyal awal berada dalam kisaran negatif 1 hingga 1, menunjukkan osilasi periodik yang simetris terhadap sumbu waktu. Grafik ini mencerminkan karakteristik dasar sinyal sinusoidal tanpa adanya perubahan dalam amplitudo. Nah, untuk grafik yang di bawahnya adalah grafik yang telah diperkuat, yaitu grafik pada bagian bawah menunjukkan sinyal telah diamplifikasi. Proses amplifikasi meningkatkan amplitudo sinyal dengan faktor penguatan sebesar 2,5 kali. Akibat amplitudo sinyal diperbesar menjadi negatif 2,5 hingga 2,5, pola gelombang sinus tetap sama dalam hal bentuk dan frekuensi, tetapi amplitudonya meningkat secara proporsional sesuai dengan faktor penguatan. Nah, mungkin ada tambahan di sini, yaitu di semua soal yang sin 5pi FCT itu kita menggunakan sin 1pi FCT sesuai dengan kelompok kita. Mungkin segitu saja untuk pembahasan soal dari kami. Baik, mungkin cukup sudah pemaparan dari soal-soal yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.